Halo teman-teman, kali ini saya akan memberikan simulasi P2P dan O2C lainnya dengan mengatur inventory valuation menjadi automated serta mengecek journal entries untuk setiap proses yang dilakukan. Nah, secara default, Odoo itu menggunakan periodic inventory valuation atau lebih dikenal dengan sebutan manual inventory valuation. Dengan menggunakan metode ini, tim akuntansi akan memposting journal entry berdasarkan persediaan barang fisik perusahaan yang diperoleh dari perhitungan stok barang yang dilakukan oleh tim warehouse secara berkala. Berbeda dengan automated inventory valuation, di mana persediaan barang akan diupdate secara real-time dengan membuat journal entry setiap kali terdapat perubahan stok pada masing-masing inventory yang dimiliki oleh perusahaan. Untuk skenario yang akan digunakan pada simulasi kali ini adalah sebagai berikut. Perkembangan bisnis yang pesat membuat PT Cimut sudah memiliki puluhan ribu customer dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Namun hal tersebut membawa malapetaka kepada para karyawan yang berada di tim akuntansi dan warehouse. Mereka mengeluhkan semakin banyak customer, semakin banyak pula stok yang tersedia di inventory, sehingga semakin banyak pula journal entry yang harus diposting secara manual. Untuk mengatasi hal tersebut, manajer PT Cimut yang baik hati mencoba untuk mengubah inventory valuation produk udang kejunya menjadi automated dengan menerapkan metode first in first out atau FIFO. Nah, pada skenario kali ini saya juga akan menggunakan 3 user berbeda, yaitu Sasa Sales, VP Finance, dan Wawa Warehouse dengan menjadi administrator pada bagian yang sesuai. Sasa Sales menjadi administrator sales, VP Finance menjadi billing administrator invoicing, dan Wawa Warehouse menjadi administrator inventory. Saya juga akan menggunakan multi-browser saat melakukan simulasi, di mana admin akan menggunakan Google Chrome, Sasa Sales akan menggunakan Google Chrome mode incognito, VP Finance akan menggunakan Mozilla mode private network, dan Wawa Warehouse akan menggunakan Microsoft Edge. Yuk langsung kita mulai saja simulasinya. Nah, pertama teman-teman bisa login sebagai admin terlebih dahulu. Kemudian di sini kita pergi ke modul inventory, lalu klik bagian products. Nah, lalu berdasarkan skenario produk yang akan kita gunakan adalah udang keju. Nah, pilih udang keju. Nah, lalu pada bagian produk kategori, di sini kan tipenya adalah all/consumable. Nah, di sini kemudian muncul icon panah yang bertuliskan internal link. Nah, kita akan klik panah tersebut. Nah, kemudian setelah redirect ke halaman ini, teman-teman dapat melihat pilihan inventory valuation di sini. Nah, untuk costing methodnya, by default, Odoo itu menerapkan costing methodnya adalah standard price. Nah, namun kali ini saya akan menggunakan costing method berupa first in, first out. Nah, kemudian secara default, metode first in, first out ini akan memiliki inventory valuation berupa automated. Jadi, meskipun di sini tidak ditampilkan tulisan inventory valuation-nya, namun by default ketika kita memilih costing methodnya adalah FIFO, itu inventory valuation-nya akan berubah menjadi automated, bukan manual. Nah, kemudian untuk yang lainnya, selain FIFO, teman-teman juga bisa menggunakan metode AFCO yang ada di sini atau average cost, di mana metode average cost tersebut juga sama seperti FIFO. By default, dia akan mengubah inventory valuation-nya menjadi automated. Oke, selanjutnya di sini saya telah login sebagai Sasa Sales. Kemudian kita bisa langsung pergi ke modul sales untuk membuat request for quotations. Nah, di sini klik new. Lalu untuk customer-nya di sini misalkan saya akan menjual produk kepada Jeffrey Kelly. Nah, untuk payment terms-nya adalah immediate payment. Lalu untuk produknya adalah produk udang keju tadi. Udang keju dengan kuantitas 5 buah saja. Nah, setelah selesai kita bisa langsung klik save. Dapat dilihat bahwa lognya telah berubah ya teman-teman menjadi sales order created. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa klik send by email untuk mengirimkan sales order ini kepada Jeffrey Kelly. Oke, sekarang setelah muncul tampilan seperti ini, teman-teman juga bisa melakukan custom terhadap isi message-nya di sini, namun saya akan langsung klik send.
Oke, nah setelah berhasil mengirimkan email kepada Jeffrey Kelly, kita bisa langsung untuk klik confirm untuk mengkonfirmasi dokumen sales order yang telah kita buat. Dimana di sini produknya adalah udang keju dengan kuantitas 5 dan total harganya adalah 65.000 dengan nomor dokumen S00033. Nah, selanjutnya di sini saya telah login sebagai VV Finance untuk mengecek journal entries dari sales order yang telah dibuat. Kita bisa pergi ke modul accounting, kemudian pada bagian accounting di sini kita bisa pilih journal entries. Nah, kemudian kita coba lihat apakah ada dokumen baru yang masuk. Ternyata belum ada ya teman-teman, karena dokumen sebelumnya yang baru dibuat adalah sales order. Selanjutnya di sini kita login sebagai Wawa Warehouse untuk memvalidasi dokumen sales order yang telah dibuat oleh Sasa Sales. Kita bisa pergi ke modul inventory, lalu klik delivery orders, kemudian pilih dokumen yang sesuai. Dokumennya tadi adalah S0033. Nah, kita lihat dari source dokumennya ya teman-teman. Kita klik. Kemudian kita lihat bahwa produk availability-nya adalah available, sehingga kita bisa langsung melanjutkan proses untuk memvalidasi dokumen sales order tersebut. Dan cara klik validate. Oke, sekarang dokumen sales order-nya telah tervalidasi. Oke, karena dokumen sales order-nya telah tervalidasi, sekarang kita coba cek lagi di journal entries apakah sudah terdapat perubahan. Coba kita refresh. Oke, ternyata masih belum terdapat perubahan pada journal entries ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke tahap selanjutnya. Kita kembali ke dokumen sales order yang telah dibuat sebelumnya. Sekarang kita refresh terlebih dahulu. Kemudian di sini kita bisa langsung untuk klik create invoice untuk membuat customer invoice. Dan di sini pilih regular invoice saja karena kita akan melakukan pembayaran secara penuh. Oke, sekarang draft customer invoice-nya telah terbentuk. Oke, kita sekarang coba lagi untuk refresh di bagian journal entries-nya ya teman-teman. Nah, oke, sekarang dapat dilihat bahwa terdapat draft yang baru saja masuk. Kita coba klik. Oke, sekarang di sini kita akan mengkonfirmasi draft invoice tersebut. Nah, dengan kita klik confirm pada draft invoice tersebut, itu sama saja dengan kita melakukan post ke dalam journal entries. Nah, di sini dokumen invoice-nya telah terbentuk. Kemudian sekarang kita coba untuk register payment saja. Untuk jurnalnya kita pilih bank, payment methodnya manual. Untuk amount-nya adalah 65.000, payment date-nya adalah hari ini, tanggal 15 Maret 2024, dengan memo dokumen invoice yang sesuai. Kita klik create payment. Oke, sekarang invoice-nya telah berubah, statusnya menjadi in payment. Nah, kalau kita kembali ke journal entries tadi, di sini akan terbentuk dua dokumen baru, yaitu ini customer invoice-nya, kemudian ini adalah isi dari journal entries berdasarkan customer invoice-nya. Nah, dengan tampilan seperti ini, ada debit dan juga kreditnya. Kemudian untuk customer invoice-nya tampilannya seperti ini. Nah, teman-teman juga bisa klik send and print untuk mengirimkan invoice ini ke Jeffrey Kelly. Oke, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai simulasi P2P dan O2C dengan set inventory valuation dan cek journal entries. Terima kasih.